Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya dengan NIM 220426, kelas R1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan sedikit memaparkan atau menjelaskan materi yang sudah pernah saya pelajari untuk memenuhi tugas UTS MK dari ekonomi yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi SE MM CTM CMC. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memaparkan di mana materi yang pertama yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkup, materi kedua perkembangan teori ekonomi, materi ketiga elastisitas permintaan dan penawaran, materi yang keempat teori perilaku konsumen, dan materi yang kelima teori produk biaya dan penerimaan, dan materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Baiklah, langsung ke materi yang pertama saja yaitu ilmu ekonomi dan ruang lingkup, di mana ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan yang tidak terbatas. Ruang lingkup ilmu ekonomi juga meliputi berbagai aspek, di antaranya yang pertama ekonomi mikro, yang kedua ekonomi makro, dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu ekonomi internasional. Ekonomi mikro ialah ekonomi di mana menganalisis bagaimana harga dan kuantitas dipengaruhi oleh kekuatan pasar, permintaan, penawaran, dan faktor-faktor lainnya. Dan ekonomi makro ialah memfokuskan pada ekonomi secara keseluruhan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perekonomian secara agregat. Dan aspek yang terakhir yaitu ekonomi internasional, di mana mempelajari perdagangan internasional, kebijakan, perdagangan neraca, pembayaran nilai tukar, dan dampak globalisasi terhadap ekonomi nasional. Jadi, ruang lingkup ilmu ekonomi sangat luas dan melibatkan berbagai aspek kehidupan manusia. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana keputusan ekonomi diambil, bagaimana pasar beroperasi, dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Lanjut ke materi yang kedua yaitu perkembangan teori ekonomi, di mana perkembangan ilmu ekonomi itu telah mengalami banyak perubahan sepanjang sejarahnya, dan ada beberapa poin penting dalam perkembangan ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu fisiokrasi, dan yang kedua yaitu ekonomi pembangunan. Fisiokrasi yaitu di mana pada abad ke-18 para fisikokrat memperkenalkan konsep bahwa kekayaan suatu negara berasal dari sektor pertanian. Mereka juga menganggap bahwa alam adalah sumber utama kekayaan dan bahwa pemerintah harus membiarkan pasar beroperasi tanpa campur tangan. Dan yang kedua itu ekonomi pembangunan, di mana bidang ekonomi pembangunan berkembang dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang. Ekonomi pembangunan juga mencoba untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mencari solusi untuk mengatasi ketimpangan ekonomi. Sejarah perkembangan ekonomi, di mana sejarah perkembangan ekonomi itu mencakup berbagai periode dan peristiwa yang mempengaruhi cara manusia mengorganisir dan mengelola sumber daya ekonomi, mulai dari zaman kuno, klasik, revolusi, bahkan modern. Sekarang, perkembangan ekonomi terus berlanjut dengan munculnya tren baru seperti digital, ekonomi berbagi, dan berkelanjutan. Sejarah perkembangan ekonomi mencerminkan perubahan sosial, teknologi, dan politik yang mempengaruhi cara kita memahami dan mengelola sumber daya ekonomi. Baik, kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu elastisitas permintaan dan penawaran. Elastisitas permintaan dan penawaran adalah konsep penting dalam ekonomi yang mengukur sejauh mana perubahan harga dan faktor-faktor lain mempengaruhi jumlah barang atau
jasa yang diminta atau ditawarkan. Elastisitas permintaan dan penawaran penting untuk memenuhi bagaimana pasar beroperasi dan bagaimana perubahan harga atau faktor-faktor lain dapat mempengaruhi keseimbangan pasar. Elastisitas yang tinggi menunjukkan bahwa pasar lebih responsif terhadap perubahan, sementara elastisitas yang rendah menunjukkan bahwa pasar kurang responsif. Baik, langsung ke pengertian dari kedua elastisitasnya saja. Yang pertama itu elastisitas permintaan, yaitu suatu alat atau konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan atau respon perubahan jumlah atau kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Dalam hal ini pada dasarnya ada 3 variabel pertama yang mempengaruhi. Maka dikenal 3 elastisitas permintaan, yaitu elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Sedangkan elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Koefisien elastisitas yang diperoleh oleh positif akibat dari korelasi yang positif antara perubahan harga dengan perubahan jumlah barang yang diminta. Lanjut materi yang keempat, di mana itu teori perilaku konsumen. Pengertian dari teori perilaku konsumen yaitu proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen akan diperlihatkan dalam berbagai tahap, yaitu tahap sebelum pembelian, dan setelah pembelian. Pada tahap sebelum pembelian, konsumen akan melakukan pencarian informasi yang terkait produk dan jasa, di mana pendekatan yang digunakan juga untuk memahami bagaimana individu membuat keputusan pembelian dan bagaimana mereka berperilaku sebagai konsumen. Macam-macam teori perilaku konsumen. Yang pertama yaitu teori ekonomi mikro. Teori ini beranggapan bahwa setiap konsumen akan berusaha memperoleh kepuasan maksimal. Dan yang kedua psikologis teori, di mana teori ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Dan yang ketiga yaitu teori antropologis, di mana teori ini menekankan perilaku pembelian dari suatu kelompok masyarakat yang ruang lingkupnya sangat luas seperti kebudayaan, kelas-kelas, sosial, dan sebagainya. Prinsip-prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen. Yang pertama, kelangkaan dan pendapatan. Yang kedua, konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Yang ketiga, tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Yang keempat, setiap barang dapat didistribusi dengan barang lain. Yang kelima, konsumen tunduk terhadap hukum berkurangnya tambah kepuasan atau the law of diminishing marginality. Manfaat perilaku konsumen. Peran perilaku konsumen bagi pemasar atau produsen adalah yang pertama, membujuk konsumen untuk membeli produk yang dipasarkan. Dan yang kedua, memahami konsumen dalam berperilaku, bertindak, dan berpikir agar pemasar atau produsen mampu memasarkan produknya dengan baik. Dan yang ketiga, memahami bagaimana dan mengapa konsumen mengambil keputusan sehingga pemasar atau produsen dapat merancang strategi pemasaran yang baik. Lanjut materi yang kelima, di mana teori biaya dan penerimaan adalah konsep dalam ekonomi yang membahas hubungan antara biaya dan penerimaan dalam suatu bisnis atau kegiatan ekonomi. Teori ini membantu dalam analisis kebutuhan bisnis, perencanaan keuangan, dan pengambilan keputusan ekonomi secara umum. Penerimaan dalam teori ini mencakup semua pendapatan yang diterima dari penjualan barang atau jasa. Konsep-konsep dasar ekonomi yang digunakan untuk memahami bagaimana perusahaan membuat keputusan produksi dan menentukan tingkat output yang optimal.
Macam-macam biaya produksi, ada beberapa biaya, di antaranya yang pertama, biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap merupakan biaya yang dalam kurun waktu tertentu jumlahnya tetap dan tidak berubah. Biaya ini tidak tergantung dari banyak sedikitnya barang atau output yang dihasilkan, misalnya biaya gaji tetap, manajer, sewa tanah, penyusutan mesin, bunga pinjaman bank. Sedangkan biaya variabel merupakan pengeluaran yang jumlahnya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang dihasilkan. Jadi, semakin banyak jumlah barang, jumlah produk yang dihasilkan, semakin besar pula biaya variabelnya. Misalnya, biaya bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, dan upah tenaga kerja langsung. Hubungan antara teori biaya dan penerimaan, di mana dua konsep yang saling terkait dalam ekonomi. Teori biaya membahas tentang pengeluaran dan yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa, sedangkan teori penerimaan membahas tentang pendapatan yang diterima oleh penjualan barang atau jasa tersebut. Kedua teori ini saling mempengaruhi dan membantu perusahaan atau individu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasi, investasi, atau kebijakan. Materi yang terakhir yaitu teori produksi dan kegiatan perusahaan. Teori produksi dan kegiatan perusahaan adalah konsep ekonomi yang membahas tentang bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Teori ini melibatkan analisis tentang hubungan antara input, faktor produksi atau output, barang atau jasa yang dihasilkan. Ada beberapa konsep penting dalam teori produksi dan kegiatan perusahaan, di antaranya yang pertama faktor produksi, di mana faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, dan yang kedua fungsi produksi, di mana ada hubungan antara input dan output dalam proses produksi, dan yang ketiga skala produksi, di mana mengacu pada ukuran dan tingkat produksi perusahaan, dan yang keempat efisien produksi adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan output yang maksimal dengan menggunakan jumlah input yang minimal. Dan yang terakhir, biaya produksi, di mana jumlah uang yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Baiklah, jadi untuk kesimpulan dari keenam materi itu bisa disimpulkan, materi pertama itu ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tak terbatas. Dan materi yang kedua itu perkembangan teori ekonomi, di mana teori ekonomi telah mengalami perkembangan sepanjang waktu. Karena teori ekonomi terus berlanjut untuk memahami fenomena ekonomi yang kompleks. Dan materi yang ketiga elastisitas permintaan dan penawaran, di mana konsep yang digunakan untuk mengukur responsivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga atau faktor-faktor lainnya. Elastisitas permintaan dan penawaran juga mempengaruhi harga, volume penjualan, dan pendapatan perusahaan. Dan materi yang keempat itu teori perilaku konsumen, di mana teori tersebut mempelajari bagaimana individu membuat keputusan konsumen berdasarkan preferensi pendapatan, harga, dan faktor-faktor lainnya. Teori ini melibatkan konsep utilitas, preferensi, kurva independen, dan kurva permintaan. Dan materi yang kelima, teori biaya dan penerimaan, di mana membahas tentang bagaimana perusahaan menghitung biaya produksi dan menghasilkan penerimaan. Teori biaya dan penerimaan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan tentang tingkat produksi, harga jual, dan keuntungan. Dan materi yang terakhir adalah teori produksi dan kegiatan perusahaan, di mana membahas tentang bagaimana perusahaan menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan faktor produksi yang tersedia. Teori produksi dan kegiatan perusahaan juga membantu perusahaan dalam mengoptimalkan produksi, mengelola sumber dengan efisien, dan mencapai tujuan keuntungan. Itulah materi-materi yang telah saya paparkan.
warahmatullahi wabarakatuh.